Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman, NPM 1704010009, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang proposal skripsi nilai-nilai pendidikan Islam dalam sikap warok telaah Kitabul Jami' Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oke, saudara-saudara sekalian, selanjutnya yaitu tentang latar belakang. Latar belakangnya itu agama Islam merupakan agama yang universal, yakni mengajarkan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik masalah duniawi maupun ukhrawi. Dari persoalan yang kecil ini hingga persoalan yang besar. Selain itu, agama Islam juga merupakan agama yang menghendaki kebersihan lahiriah maupun batiniah. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa praktik ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan yang hidup diperhatikan di sini salah satunya adalah pendidikan. Zuhairi dalam bukunya Filsafat Pendidikan mengatakan bahwa pendidikan merupakan satu kebutuhan hidup manusia yang mutlak, harus dipenuhi dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, karena dengan pendidikan manusia akan mendapat berbagai macam ilmu, pengetahuan untuk bekal hidup di samping menekankan untuk belajar. Islam mengajarkan manusia untuk mengamalkan ilmunya kepada orang lain, sehingga belajar mengajar merupakan bagian kewajiban dari Islam. Kemudian proses belajar mengajar menurut sifat manusiawi, yaitu sesuai dengan harkat kemanusiaan sebagai makhluk homo educansus, yaitu manusia yang memerlukan pendidikan. Akan tetapi dalam pendidikan yang diharapkan ini masih terjadi sebuah kebiasaan pembiaran terhadap generasi Islam di lingkungan masyarakat menjadi generasi yang berilmu, akan tetapi kurang diterapkannya sebuah nilai-nilai spiritual, sehingga ia kurang berpotensi dalam bidang keagamaan. Kemudian paradigma bahwa pendidikan umum itu lebih penting dipelajari daripada pendidikan agama, itu harus diluruskan bahwasannya pendidikan agama itu juga sangat penting, harus kita dalami, harus kita seriusi dalam bidang ini. Dengan begitu, nanti agama Islam itu akan tertanam di dalam jiwa-jiwa manusia dari yang kecil hingga yang besar dengan sebuah pendidikan. Kemudian daripada itu, maka kami akan mencoba melakukan sebuah penelitian, yaitu nilai-nilai pendidikan Islam dalam sikap warok telaah Kitabul Jami' Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang di dalamnya itu mengandung sebuah kajian akhlak, kajian syariah, dan kajian akidah yang nantinya akan menguatkan manusia dalam beragama, dalam bermasyarakat, dan yang lainnya. Kemudian batasan masalah. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, maka penulis akan memfokuskan masalah terlebih dahulu untuk penelitian yang dikaji lebih mendalam dan tidak terjadi perbedaan pemahaman. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti pembahasan ini dalam Kitabul Jami' Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang akan teliti kaji. Yang pertama yaitu apa saja nilai-nilai pendidikan dalam pendidikan Islam yang terkandung dalam sikap warok yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Yang selanjutnya, bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dalam sikap warok yang terdapat dalam Kitabul Jami' Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap pendidikan agama Islam.
Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa saja nilai-nilai pendidikan Islam dalam sikap warok yang terdapat dalam Kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dalam sikap warok yang terdapat dalam Kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap pendidikan agama Islam. Kemudian yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu secara teoritik, memberikan sumbangan dan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan untuk kemajuan pendidikan secara umum dan pendidikan secara khusus. Kemudian manfaat penelitian yang selanjutnya secara teoritik adalah mengetahui bagaimana penjelasan hadis mengenai pentingnya makom warok dalam pendidikan Islam yang harus diketahui oleh setiap muslim. Sehingga penelitian ini akan menghasilkan suatu produk yang baik, yaitu menjadikan pendidikan Islam ini lebih berkualitas lagi ketika seseorang itu menerapkan sikap warok itu. Selanjutnya manfaat secara praktis, yaitu berusaha mengasosialisasikan nilai-nilai warok dalam pendidikan Islam yang dihadapkan dalam terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perilaku kita sesuai dengan aturan ajaran Islam. Selanjutnya bahan upaya pengembangan diri, peneliti, maupun bagi pembaca serta orang yang memerlukannya. Selanjutnya yaitu kajian pustaka, bab 2. Yang pertama yaitu pengertian nilai. Veler merupakan bahasa Latin dari nilai yang memiliki arti berguna, berlaku, berdaya, mampu akan, sehingga nilai itu diartikan sebagai suatu yang dipandang baik, bermanfaat, dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau kelompok, yaitu adalah nilai teoritik, nilai ekonomis, nilai estetik, nilai sosial, nilai politik, dan juga nilai agama. Yang nilai-nilai itu nantinya akan dikembangkan ke dalam diri seseorang, yang dengan penelitian ini kemudian nilai teoritik itu tertanam dalam siswa atau peserta didik, kemudian nilai ekonomi juga bisa tertanam dalam jiwa peserta didik, dan nilai-nilai yang lainnya, estetik, sosial, politik, dan juga yang paling terpenting yaitu agama. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan adalah bidang yang memfokuskan kegiatan pada proses belajar mengajar, transfer ilmu dalam literatur pendidikan Islam. Pendidikan memiliki banyak istilah. Beberapa istilah itu meliputi robba yurabbi, yaitu mendidik, alama ya alimu, memberi ilmu, adaba yu'adzibu, yaitu memberi teladan dalam akhlak, dan darosa yudarrisu, memberikan pengetahuan. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh umat Islam, baik diperoleh dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan yang lainnya. Jadi seseorang yang melakukan sebuah pendidikan Islam, yaitu memang benar-benar orang yang mendidik, orang yang memberi ilmu, transfer ilmu, memberikan pengetahuan yang tidak hanya pengetahuan saja, akan tetapi mampu diterapkan dengan akhlak yang baik dalam kegiatan sehari-hari, dalam bermasyarakat, dengan keluarga, dengan temannya, dan dengan orang yang banyak. Selanjutnya yaitu sumber pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam yang pertama di sini adalah Al-Quran, di mana sumber awal bagi umat Muslim wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk, dan ini adalah sebenar-benarnya petunjuk yang digunakan oleh manusia. Kemudian yaitu sunnah. Sunnah yaitu apa yang telah dicontohkan Nabi, apa yang telah diperintahkan Nabi melalui perkataan, melalui perbuatan,
yang di dalamnya itu harus kita lakukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kemudian yaitu ijtihad, yaitu pemikiran yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para pemikir Islam di zaman modern ini untuk membuahkan sebuah pemikiran, untuk membuahkan sebuah hasil hukum yang sangat luar biasa yang nantinya bisa dijadikan landasan oleh umat Islam. Dan juga ketiga itu bisa dijadikan landasan untuk terus digunakan dalam sebuah pendidikan untuk tujuan menuju pendidikan yang benar-benar mulia, yaitu peserta didik yang memiliki akhlak yang terpuji. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan di sini yang pertama yaitu membantu pembentukan akhlak yang mulia. Tidak akan pernah terbentuk akhlak yang mulia tanpa adanya sebuah pendidikan. Yang selanjutnya yaitu persiapan kehidupan dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya di dunia dalam hidup ini tujuan utama ini bukan hanya di dunia saja, akan tetapi yaitu di dunia dan juga di akhirat. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan roh ilmiah, kemudian menyiapkan peserta didik dari segi profesional dalam mengembangkan sebuah profesi untuk menunjang kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu persiapan untuk menarik rezeki. Tidak akan pernah didapat rezeki yang di dunia ini tanpa sebuah susah payah, yaitu susah payah dalam belajar, dalam meraih pendidikan, dan juga melakukan kegiatan yang mendatangkan sebuah rezeki. Dan masih banyak lagi tujuan pendidikan Islam, akan tetapi ini adalah garis besar tujuan dari pendidikan Islam. Selanjutnya itu pengertian warok. Secara bahasa, warok berasal dari kata waro'a, yara'u, diambil dari kata waro'a yang berarti menahan atau tergenggam. Sedangkan secara istilah, warok mengandung pengertian menahan dari hal-hal yang dapat menimbulkan mudarat, kemudian dapat menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang haram dan syubhat. Tidak hanya meninggalkan yang haram, bahkan syubhat juga harus ditinggalkan. Dalam artian yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang memang tidak dibutuhkan oleh manusia, ditinggalkan. Kemudian merupakan langkah kedua setelah taubat. Setelah taubat seseorang dari sebuah kesalahan tidak hanya diam saja, bahkan jangan sampai kembali kepada hal buruk yang sebelumnya telah diperbuat, akan tetapi taubat itu harus meningkat menjadi warok. Kemudian yang selanjutnya, seorang yang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala hendaknya tidak meremehkan dosa, baik dosa kecil maupun dosa yang besar. Yang selanjutnya yaitu hakikat warok. Hakikat warok di sini yaitu menjauhi dan meninggalkan segala hal yang belum jelas haram dan halalnya, serta orang yang menjaga marwah harga dirinya merupakan hakikat warok. Dan nantinya penelitian ini akan mengarahkan kepada peserta didik bagaimana bisa menerapkan nilai-nilai warok dalam Islam ini. Seperti apa sajakah nilai-nilai yang menggambarkan dirinya itu menerapkan sikap warok. Kemudian di antara tanda yang mendasar bagi orang-orang yang warok adalah sikap kehati-hatian yang luar biasa dari suatu yang haram, dan tidak ada keberanian dari mereka untuk maju ke suatu yang bisa membawa pelakunya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini An-Nu'man bin Bashir berkata bahwa Rasulullah menegaskan selanjutnya yaitu tingkatan warok. Yang pertama yaitu warok al-udud,
yaitu warok orang-orang yang memiliki kelayakan moralitas, yaitu warok bagi orang-orang yang adil. Selanjutnya yaitu wara'us sholihin, warok orang yang solih. Tingkatan ini lebih tinggi daripada